Puji Tuhan, tahun ini Yapendik GPIB berusia 41 tahun. Peningkatan mutu sekolah terus menjadi fokus kegiatan dengan melakukan berbagai langkah, antara lain 1. Membuat beberapa pilot project peningkatan mutu sekolah. 2. Meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah melalui berbagai training dan pendampingan secara intensif. 3. Membentuk tim peningkatan mutu untuk mendampingi sekolah-sekolah dalam usaha meningkatkan akreditasi. 4. Meningkatkan kemampuan pembelajaran dengan platform berbasis teknologi. 5. Transformasi sekolah menjadi sekolah dan lingkungan belajar masa depan. Mari bersama-sama berkolaborasi melakukan pelayanan di bidang pendidikan ini dengan sepenuh hati. Dirgahayu ke-41 Yapendik GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya Pendeta Meiti Grace Nur Hakim Timomor dalam program Naikol GPIB. Sebelum kita mengakhiri aktivitas kita hari ini, mari Bapak Ibu saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mengambil saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Pada malam hari ini firman Tuhan yang menyapa kita yakni dari 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-20 dan 21. Sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari berdoa. Dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan, kami boleh melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan di penghujung hari ini sebelum kami beranjak istirahat, kami mau mendengarkan firman-Mu sebagai bentuk syukur kami, refleksi diri kami atas penyertaan Tuhan yang tiada henti dalam hidup dan kehidupan ini. Karena itu kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan Allah, kami telah sedia mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudari-saudara, firman Tuhan dari 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat 20 dan 21 demikian. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Demikian firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagi sebagian kita mungkin kita pernah menjadi panitia, ya. Lalu dalam kepanitiaan itu kadang-kadang kita menyusun anggaran. Di saat ini GPIB sedang melakukan pemilihan diaken penatua. Dan anggarannya tidak kecil Bapak Ibu. Karena itu diperlukan transparansi, diperlukan keterbukaan.
Tujuannya adalah supaya orang-orang di sekitar tidak mencela pelayanan kita, supaya orang-orang di sekitar kita tidak mencurigai. Karena kadang-kadang ketika uang yang dipegang itu besar, anggaran yang dikeluarkan itu besar, Bapak Ibu, saudari-saudara, banyak orang yang mulai mengawasi, mulai memperhatikan. Kalau ada kesalahan, orang itu akan mencela. Kalau ada yang salah, orang itu akan bercerita buruk, menyampaikan berita buruk tentang orang tersebut. Apalagi kalau orang yang pegang uang itu adalah orang yang tidak disukai. Ketika orang yang tidak disukai itu pegang duit, ya, pegang uang, entah uang apapun itu, dalam hal kepanitiaan gitu ya, orang pasti akan mencari-cari celah untuk menjatuhkan orang tersebut. Paulus bersama rekan-rekannya dalam hal pengumpulan dana pelayanan kasih bagi orang-orang di Yerusalem, dia berusaha untuk tetap menjaga keberadaannya, berusaha supaya orang-orang di sekitarnya tetap percaya, menjaga dirinya supaya tidak terjatuh pada hamba uang. Dikatakan di sana, sebab kami hendak menghindar dari celaan orang, apalagi kami melakukan pelayanan kasih dengan jumlah uang yang cukup besar. Kenapa dilakukan itu? Sebab pekerjaan yang dilakukan oleh Paulus adalah demi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu penting bagi Paulus untuk terbuka tidak hanya kepada Tuhan, tetapi juga terbuka di hadapan manusia, supaya tidak ada cerita-cerita di luar sana, supaya tidak ada omong kosong di luar sana. Pendeta ini tuh dia gelapkan uang karena waktu pemilihan banyak sekali duit yang dia pakai. Bendaharanya pasti foya-foya. Padahal dia tidak tahu ketika jadi panitia pemilihan itu bisa begadang semalam suntuk hanya untuk urus data jemaat. Dan data jemaat juga Bapak Ibu bisa diselewengkan. Ada yang bukan jemaat dimasukkan sebagai daftar warga sidi jemaat. Cuma perkara untuk banyaknya nama, banyaknya suara. Itu berarti kita sudah mulai tidak menjaga integritas kita. Pelajarannya di sini adalah bagaimana kita tetap menjaga kejujuran kita. Ketika dipercayakan sesuatu kepada kita, maka jujurlah untuk mentaatinya. Jujurlah untuk melaksanakannya. Melaksanakan apa yang diberi kepadamu, tanggung jawab apa yang diberi kepadamu. Jangan sedikit pun ada keinginan untuk berniat curang. Karena ketika kita mulai berniat curang, tidak hanya manusia yang kita curangi Bapak Ibu, Tuhan pun yang memberi kita tanggung jawab pekerjaan itu kita curangi. Karena itu saya mengajak kita semua, ketika kita diberi tanggung jawab, ketika ada pekerjaan yang diberikan kepadamu, lakukanlah sebaik mungkin. Lakukanlah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dengan tidak tercela, tidak hanya di hadapan Tuhan tetapi juga tidak tercela di hadapan manusia. Beri yang terbaik, beri pelayananmu yang terbaik. Kalau hari ini banyak hal ketidakjujuran yang kita perbuat, maka di malam hari ini mari berefleksi untuk besok hari ketika Tuhan membangunkan Bapak Ibu dan saya. Mari melangkah dengan integritas, kejujuran yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan. Jangan biarkan kita menjadi orang-orang yang tidak jujur, apalagi dalam hal pelayanan. Jangan pakai alasan ini dan itu dalam pelayanan.
tetapi biarlah jujur di hadapan Tuhan. Karena dengan kejujuranmu, integritasmu bisa nyata. Demikian firman Tuhan disampaikan buat kita. Mari berusaha untuk menjaga hidup yang jujur di hadapan Tuhan. Menjaga integritas yang jujur di hadapannya. Dan biarlah berkat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Terima kasih untuk firman. Kami berefleksi, kalau sepanjang hari ini banyak ketidakjujuran yang kami lakukan, ampuni kami ya Tuhan. Dan biarlah di dalam istirahat malam kami ini, Tuhan memampukan kami memulihkan tubuh jasmani kami, bahkan hati pikiran kami. Sehingga besok pagi ketika kami bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan, dan kami boleh memuliakan Tuhan, dan boleh menunjukkan kepada dunia bagaimana integritas sebagai orang-orang percaya yang senantiasa jujur, terbuka, dan transparan di hadapan banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Allah, ini doa kami. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudari-saudara, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Selamat istirahat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Teniwut Marpai, Pendeta Jemaat GPIB yang ditugaskan oleh Majelis Sinode GPIB untuk melayani di GPIB Jemaat Bethlehem Malinau, Pos Palka Sumberkasih di Kalam Pising. Pada saat ini perkenankan kami untuk melakukan penggalangan dana dalam rangka pembangunan gedung gereja yang baru. Oleh karena gedung gereja yang lama telah lama dan struktur bangunannya telah aus akibat seringnya terjadi bencana banjir. Dan daya tampung umat tidak maksimal lagi dalam peribadahan. Apabila Bapak Ibu, saudara-saudari berkenan untuk membantu, dapat ditransfer di rekening yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.